Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Yunita, saya dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Akuntansi kelas A dan NIM A1C019014. Di video ini saya akan bercerita tentang rasa kekaguman saya dan jatuh hati saya akan sosok dari Ibnu Sina. Seperti yang kita tahu, Ibnu Sina memang dikenal sebagai bapak kedokteran modern dan dia juga dikenal sebagai fisikawan karena banyak sekali karya-karyanya yang terkenal di semua mancanegara. Oleh karena itu, di sini saya akan menceritakan tentang biografi dari sosok Ibnu Sina tersebut. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina atau biasa dikenal dengan nama Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ia lahir di kota Abshona, sebuah kota kecil yang ada di Uzbekistan saat ini. Ayahnya berasal dari Balkh Khorasan, yaitu sebuah provinsi di Balkh, Afghanistan sekitar 20 km dari barat laut ibu kota provinsi Mazar-e-Sharif dan sekitar 70 km dari selatan sungai Abu Darya dan perbatasan Uzbekistan. Ayahnya adalah seorang pegawai tinggi pada dinasti Samaniyah, yaitu dinasti yang berkuasa sekitar 204 sampai dengan 390 Hijriah. Kemudian profesinya di bidang kedokteran mulai dia geluti ketika ia berusia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai seorang dokter bermula ketika ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, yaitu seorang penguasa dinasti Samaniyah. Padahal banyak saat itu tabib dan ahli yang hidup di masa itu tetapi tidak berhasil menyembuhkan sang raja. Malahan Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali bisa menyembuhkan penyakit dari Nuh bin Mansur. Sebagai penghargaan, sang raja meminta Ibnu Sina menetap di istana, paling tidak untuk sementara waktu selama sang raja dalam proses penyembuhan. Tetapi Ibnu Sina menolaknya secara halus. Sebagai gantinya, ia hanya meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kerajaan yang kuno dan antik. Dan dari situlah ilmu pengetahuan Ibnu Sina bertambah banyak. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, sang ayah dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian sang ayah, ia mulai berkelana menyebarkan ilmu dan mencari ilmu yang baru yang belum ia pelajari. Tempat pertama yang menjadi tujuannya setelah hari duka tersebut adalah kota Jurjan. Jurjan, sebelumnya dikenal dengan nama Astrabat, adalah ibu kota provinsi Golestan, Iran. Kota ini terletak sekitar 400 km di timur Laut Teheran dan sekitar 30 km dari Laut Kaspia. Di kota Jurjan inilah ia bertemu dengan seorang sastrawan dan ulama besar, yaitu Abu Raihan Al-Biruni. Ia kemudian berguru kepada Abu Raihan Al-Biruni untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Setelah menyebarkan ilmu dan memperdalam ilmunya di kota Jurjan, Ibnu Sina kemudian melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuntut ilmu. Rai dan Hamadan adalah kota selanjutnya yang ia kunjungi. Sebuah kota di mana karyanya yang spektakuler bernama Al-Qunum Fitib mulai ditulis olehnya. Di tempat ini pula Ibnu Sina banyak berjasa terutama dalam menyembuhkan penyakit sang raja Hamadan. Seakan tak pernah mengenal kata lelah, Ibnu Sina kemudian melanjutkan lagi perjalanannya untuk menelusuri kota-kota yang ada di Iran. Di sepanjang perjalanannya, banyak sekali karya yang lahir yang memberikan manfaat besar pada dunia kedokteran. Tak hanya itu, Ibnu Sina juga banyak sekali melakukan penemuan-penemuan yang penting yang merubah peradaban dunia sampai saat ini. Berikut adalah 5 penemuan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Yang pertama, penemu teori penularan tuberkulosis. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori penularan virus tuberkulosis dan efek placebo. Namun selama berabad-abad teorinya belum diterima oleh ilmuwan barat. Barulah setelah ditemukannya alat mikroskop, dunia barat mulai menerima teorinya dan kemudian pada tahun 1960, efek placebo teori dari Ibnu Sina diterima kebenarannya setelah mulai majunya teknologi kedokteran. Kedua, penemu manfaat etanol.
Seperti yang kita ketahui, etanol sekarang ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Ternyata yang pertama kali menemukan manfaat etanol tersebut adalah Ibnu Sina. Setiap hendak menangani pasien atau meracik obat untuk pasien, ia selalu mencuci tangannya menggunakan khamar atau alkohol. Ketiga, Kitab Al-Qunum Fitib, The Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina berupa Kitab Al-Qunum Fitib telah digunakan sebagai buku teks perobatan di berbagai universitas di Prancis. Bahkan kitab ini dianggap sebagai ensiklopedia perobatan. Di kitab ini telah dibahas dan dibicarakan tentang penyakit saraf. Dan di kitab ini pula dibahas tentang cara-cara pembedahan dan menekankan tentang pentingnya pembersihan luka pada pasien. Bahkan di dalam kitab ini dinyatakan keterangan dengan lebih jelas dan rinci di samping gambar-gambar dan sketsa-sketsa yang ditulis dan digambar oleh Ibnu Sina berupa anatomi tubuh manusia. Saya jatuh hati dengan sosok beliau yang tak pernah kenal lelah dalam menuntut ilmu. Beliau mengajarkan saya bahwa dalam menggapai impian harus ada kemauan yang keras. Seperti yang pernah ia katakan, tak akan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak akan ada obat yang dapat berguna selain kurangnya pengetahuan. Dari kisah beliau, saya belajar bahwa apapun yang kita pelajari dengan rasa tulus dan ikhlas, maka hal itulah yang akan membawa kita pada gerbang kesuksesan. Dan dari Ibnu Sina, saya tahu bahwa ilmu itu penting untuk membawa pribadi kita menjadi lebih baik. Sekian cerita dari saya, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam video ini karena sesungguhnya kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.